Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala asyi ajmin amma ba'du. Pertama-tama dan paling yang utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salamnya kita curah dan limpahkan ke junjungan kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang analisis SWOT sebagai syarat tugas individu untuk mata kuliah MK Perencanaan. Sebagai dosen pengampu Ibu Dr. Siti Komoria SPD MPDI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Nanti saya akan terangkan dengan presentasi kali ini. Saya akan menerangkan tentang analisis SWOT. Mudah-mudahan analisis SWOT kali ini yang saya presentasikan bermanfaat, juga jelas, dan saya mohon maaf gimana saya dalam perkataan dan kalimat saya yang ucapan itu tidak jelas. Saya dalam apa? Dalam tahap belajar yang ingin saya presentasikan dengan pengetahuan yang saya ketahui. Kita mulai saja dengan judul presentasi kali ini adalah analisis SWOT. Oke, saya akan coba diperbesar PPT-nya. Dengan judul analisis SWOT yang disusun oleh saya sendiri, itu dengan nama Supyadi, semester 3 angkatan 6 di STI Sukabumi. Analisis SWOT dan SWOT matrix. Analisis SWOT dalam identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diperlukan alat bantu yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT memungkinkan perusahaan mengambil keunggulan, kesempatan dalam menghindari ancaman. Bukan hanya perusahaan, lembaga pendidikan itu juga harus mempunyai analisis SWOT. Analisis SWOT juga membuat perusahaan atau lembaga menekankan kekuatan, melunakkan atau mengeliminasi kelemahan dalam SDM dan organisasi. Analisis SWOT menjadi dasar untuk menentukan corporate profile, di mana perusahaan akan bersaing dalam suatu bisnis atau industri. Di sini adalah bukan hanya perusahaan saja, tetapi di dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan, itu juga harus mempunyai analisis SWOT. Yang selanjutnya, analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan atau lembaga pendidikan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang, opportunities. Namun secara bersamaan dalam meminimalkan kelemahan, weaknesses, dan ancaman, threats. Proses pengambilan keputusan strategis merupakan pengembangan dari misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan atau lembaga pendidikan. Dengan demikian, strategi planner harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan atau lembaga pendidikan. Selanjutnya, cara membuat analisis SWOT. Pengumpulan data yang diperlukan, metode untuk kualitatif snowcat atau snowballing. Buat matrix EVAS, internal strategis faktor, analisis summary, dan EVAS, external strategi faktorial analisis summary. Buat matriks integrasi SWOT atau TONS, memiliki alternatif dengan bobot tertinggi. Ini adalah diagram analisis SWOT. Ya, ada S, O, T, W, S itu strength, opportunity, threats, weaknesses. Di sini ada gambarnya. Strength itu kekuatan, weaknesses itu kelemahan. Threat. Oke. Selanjutnya ada metrik IFAS dan IFAS yang tadi saya jelaskan, faktor strategis, bobot, rating, bobot X, rating, keterangan. Di sininya faktor strategis adalah peluang atau ancaman.
Ini bobotnya 1.00, ratingnya 1 sampai 4, bobot X-nya ratingnya 1 sampai 4. Selanjutnya metrik IFAS dan EFAS, faktor strategisnya kekuatan kelemahan. Bobotnya tadi sama 1.0, 1.4, 1.4. Bobot X rating dan keterangan. Matrix interaksi SWOT, EFAS, IFAS, strengths, weaknesses, opportunities, traits, strategi, SO, strategi WO, strategi ST, strategi WT, weaknesses, traits. Alternatif strategi SWOT, memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang, strategi perubahan agresif dalam BCG start. ST, meskipun menghadapi ancaman tapi masih memiliki kekuatan saat internal, strategi diversifikasi produk dan pasar. WO memanfaatkan peluang dengan minimalkan kelemahan. WT minimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, strategi dan tendensi. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan jelas, dan saya mohon maaf kepada dosen pengampu dalam penyampaian saya banyak kekurangan dan kelemahan yang saya tahu tentang SWOT ini. Mungkin ini hanya dasar dalam presentasi kali ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.